Dan maka kami hadir di sini adalah memberikan solusi ini, karena kami punya pemikiran satu jalan untuk mengentaskan Kabupaten Tangerang ini dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan kalah dengan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya baru pertama bisa hadir menyupai Anda pemirsa Banten TV dimanapun berada. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu universitas besar di Kabupaten Tangerang, yaitu Universitas Tangerang Raya. Dan Untara ini juga saya mendapat informasi sudah 2 tahun berjalan. Tentu sudah pasti memberikan kontribusi besar untuk pembangunan, khususnya indeks pembangunan Malaysia di Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jauh atau lebih tajam membahas ini, saya didampingi Rektor Untara, yaitu Bapak Muhammad Mardiana. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Rektor, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Ya Kak Pak Topir. Memang cuaca, Pak. Jadi belakangan memang hujan ini, ya faktor pancaroba juga. Cuaca kurang mendukung. Betul, Pak. Tapi harus semangat, Pak, ya, membangun negeri ini, Pak, khususnya di sektor pendidikan. Harus semangat demi Indonesia tercinta. Baik, Pak. Pak Rektor, ini Untara saya pelajari singkat 2 tahun berjalan, Pak. Berdiri tahun 2020. Iya. 2020 dan sudah 2 tahun dengan 3.000 kurang lebih, Pak, mahasiswanya. Iya. Baik reguler ataupun kelas kerja atau kelas karyawan. Nah, saya ingin bertanya lebih dalam, Pak, yang melatar belakangi Pak Rektor ini untuk membangun Untara di tengah-tengah kota 1000 industri, Pak. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi kenapa saya berikan kampus ini di Kabupaten Tangerang? Karena kan kita lihat bahwa Kabupaten Tangerang ini merupakan pertengahan antara DKI dan Banten, ibu kota itu ya. Jadi dari segi pendidikan tinggi itu masih termarginalkan. Oke. Dan Kabupaten Tangerang itu kan terkenal di kota 1000 industri. Betul. Tapi anehnya pengangguran di Kabupaten Tangerang sangat tinggi sekali. Jadi paradok dengan sebutan kota 1000 industri. Kota 1000 industri. Iya. Nah, itu. Jadi muncul lagi perhatian itu ya, Pak, ya. Ya. Jadi Untara hadir ini di sini. Nah, kalau bicara tadi, berarti mahasiswa di sini banyak yang kelas kerja, begitu, Pak? Ya, mayoritas 70% masih kelas bekerja, nggak ada masalah. Nanti lama-lama akan kita seimbangkan itu, dan itu perlu waktu. Karena apa? Karena kebanyakan lulusan SMA atau SMA di Kabupaten Tangerang ini masih ya maunya kerja, apalagi masih nikah gitu loh. Betul. Makanya kita harus perlu waktu untuk edukasi. Betul. Bahwa masih muda, tolong gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Nah, dan maka kami Untara hadir di sini adalah memberikan solusi ini, karena kami punya pemikiran satu jalan untuk mengentaskan Kabupaten Tangerang ini dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan kalah dengan pendidikan. Insya Allah kalau Kabupaten Tangerang ini penduduknya yang usia di atas 25 tahun itu sudah banyak sarjananya, apalagi lulusan Untara, insya Allah akan memberikan kondisi yang positif dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Tangerang. Nah, ini jadi memang dirasa penting sekali, Pak, ya, memperhatikan itu. Apalagi saya perhatikan juga di sini beberapa jurusan itu ada sinkronisasi atau relasi dengan kebutuhan yang tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tangerang. Ada teknik industri, betul ya, Pak. Terus ada juga manajemen, ada lagi teknik informatika. Memang jurusan ini yang dibutuhkan, Pak, di Kabupaten jadi saat ini Untara ada 16 program studi, yang antaranya jadi jurusan manajemen yang mungkin sangat banyak yang dibutuhkan dunia suatu industri, pemerintahan, juga ada hukum, ada teknik industri, ada teknik informatika. Dari 16 program studi itu, ya mungkin yang mayoritas masih yang paling banyak jurusan itu. Yang lainnya juga ada, tapi nggak sebanyak itulah peminatnya program studi itu. Mungkin, Pak, kalau saya cermati,
untuk Kabupaten Tangerang sendiri, untuk wilayah utara mungkin lebih banyak kampus-kampus ya Pak. Iya. Tapi untuk daerah selatan, daerah barat sini Pak, emang sepi kampus gitu ya. Ada kampus kecil-kecil, itu sub yang mungkin dari perkotaan, Iya. kecil. Tapi Untara hadir di tengah-tengah ini. Nah, yang saya mau tanyakan sebenarnya Pak, ini kan sulit, pasti sulit dong. Kendalanya sulit mencari mahasiswa apa segala macam begitu kan. Iya. Nah Bapak dengan jam terbang Bapak sebagai leader salah satu universitas, terus juga Bapak pernah juga menjabat di Universitas Pelita Bangsa. Pelita Bangsa juga. Jadi gini, sebelum kami hadir di sini, kami sudah sowan ke pejabat sini, ke Pak Wakil Gubernur, ke Pak Bupati, dan kita kulon lah. Jadi kita mau bangun kampus di sini, kami tidak meminta anggaran APBD dari pemerintah, kami minta dukungan moral saja. Gitu. Jadi ini dalam rangka untuk membangun Kabupaten Tangerang menjadi lebih baik. Nah, jadi itu. Jadi dari segi karena apa? Di sini adalah pertengahan antara Provinsi Banten dan DKI. Dan saya lihat belum ada universitas yang unggulan di kabupaten yang betul-betul domisili di Kabupaten Tangerang ini. Belum ada. Yang lainnya kan hanya afiliasi dari mungkin Serang, Jakarta, dan lain sebagainya. Yang betul-betul domisili di Kabupaten Tangerang itu masih sedikit, paling kecil levelnya hanya kampus Ruko dan sebagainya. Betul, makanya itu yang mau saya tanyakan. Kok berani gitu ya? Sebab di sini memang kan saya perhatiin cuma Untara yang menjunjung tinggi Pak, tinggi banget malah kelihatan kita kalau melewati Pemda. Dan itu tadi Pak saya tanyakan, Bapak sowan ke Bupati, ke pemerintah daerah, iya kan? Iya. Untuk hanya meminta izin atau restu membangun di sini, tanpa meminta subsidi biaya apa segala macam. Biasanya kan ada dana subsidi untuk perguruan tinggi, khususnya untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan ke tingkat tinggi, karena memang faktor ekonomi tadi. Daerah lain membutuhkan itu, Bapak tidak meminta. Ya, saya nggak tahu lah kalau itu pemuda itu ada kadang-kadang itu. Yang penting kami niatnya baik, ingin mengembangkan Kabupaten Tangerang ini menjadi lebih maju. Makanya kami hadir di sini. Ya, bagaimanapun karena ya akan kami hadapi lah. Ya, kebetulan kami dari tahun 90 itu sudah menjadi dosen, sehingga tahulah bagaimana apa yang perlu dibangun untuk sebuah perguruan tinggi. Ya, kami hadir dengan kampus dengan tanah yang sekitar 1 hektar, dengan bangunan yang 4 lantai. Insya Allah nanti akhir tahun ini akan kita mulai lagi bangunan depan itu. Akan pengembangan lagi? Iya, insya Allah. Apa untuk ini jurusan baru lagi? Ya, nanti kan mahasiswa kita kan semakin banyak. Otomatis kebutuhan untuk ruangan dan fasilitasnya akan semakin banyak. Oke, idealnya sebenarnya mahasiswa yang ditampung di Untara ini berapa? Ya, yang kita harapkan kalau Kabupaten Tangerang itu setiap tahun bisa meluluskan sekitar 30.000 lulusan SMA SMK, ya sekarang bisa 20% sampai 30% harus masuk di Untara ini. Untara apa mengharapkan mahasiswa atau lulusan sekolah yang hanya di Kabupaten Tangerang saja? Ya. Level kita adalah nanti Indonesia, dari 3 raksa menuju Indonesia. Oke, pokoknya semua Untara memberikan kesempatan untuk mereka belajar di sini. Ya, itu. Apalagi di kawasan industri, insya Allah nanti juga para pendatang akan banyak masuk di sini. Oke. Nah, kampus ini juga nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada hubungan komunikasi dengan pihak industri atau nanti penyerap tenaga kerja, Pak. Ya. Ya, artinya ketika lulusan sini tentu siap saji untuk bekerja di industri. Dan sekarang sudah menjalin kerjasama itu dengan baik. Sudah, jadi dari kawasan industri tadi juga staf Warek 2 saya sudah berprestasi di PT Torabika. Sana sudah ada ribuan karyawan. Maka kita solusinya bagaimana karyawan itu jangan mentok di lulusan SMA saja. Sehingga nanti bisa melanjutkan untuk pendidikan tinggi sehingga nanti karirnya juga akan meningkat. Apalagi nanti lama-kelamaan itu program robotisasi perusahaan itu nggak bisa dielakkan supaya lebih efisien. Ya nanti ya kalau tiap pekerja itu juga nggak akan meningkatkan skillnya, kaliannya, dan lama-lama juga akan kena rasionalisasi. Oke, berarti Untara menjamin ya lulusannya punya skill ya Pak? Iya, insya Allah, dan kita harapkan seperti itu. Nah, makanya program kita itu karena juga kalangan industri juga masih banyak yang lulusan SMA, maka kita program bahwa kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, mengapa tidak? Nah, sehingga nanti mungkin barangkali yang baru lulusan SMA, mungkin mau melanjutkan kuliah juga belum punya biaya, ya kita fasilitasi bagaimana bisa bekerja. Oke. Setelah bekerja, bagaimana juga sambil kuliah. Nah,
jadi justru dengan program Mas Menteri ini apa kampus Merdeka belajar itu tujuan seperti itu. Iya, pemerintah pusat mencanangkan kampus Merdeka, Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak melulu belajar, tapi harus ada sinkronisasi dengan industri, ada banyak prakteknya. Apalagi dia sudah bekerja, tinggal sambil jalan perkuliahan jalan, insya Allah nanti outputnya setelah lulus akan lebih baik daripada yang murni. Betul. Belum pernah bekerja. Jadi kalau saya tangkap ini Untara memberikan sangat kemudahan Pak ya untuk mahasiswa. Jadi ketika mereka bekerja kuliah bekerja, itu waktunya semua fleksibel Pak. Apa Untara mengikuti kebutuhan mereka sendiri? Ya, jadi gini, apalagi sekarang kan perkuliahan bisa dengan blended learning. Artinya 50% bisa online, 50% bisa offline. Nah, jadi itu lebih meringankan bagi para pekerja untuk kuliah. Sehingga nanti malam kalau sudah habis pulang dari kerja paling jam 8 sampai jam 10 atau setengah 11 bisa kuliah. Sehingga waktu sudah fresh daripada jam 5 mulai kuliah dan sebagainya. Itu akan capek dan sebagainya. Jadi mereka nggak mesti tatap muka ya, daring juga berarti. Ya, kita programnya adalah blended learning, 50% online, 50% offline. Offline, oke. Mantap berarti ya Pak. Itu kebutuhan itu kalau kami sebagai pekerja itu merasa terfasilitasi begitu ya. Iya, jadi mungkin dia tidak mengganggu kesibukan yang bekerja, insya Allah bisa mengikuti perkuliahan. Oke. Untuk mahasiswa sendiri, ini jurusan favorit biasanya apa sih Pak? Kalau ya, biasanya di sini ada 16 program studi, yang biasanya yang favorit itu 1 manajemen, teknik industri, teknik infotera, dan hukum S1. Oke, berarti sudah ada lulusan dong kalau 2 tahun ini Pak? Jadi ini dulu kalau yang manajemen sudah ada lulusan, karena kan Untarnya hasil merger sekolah tinggi ekonomi sama sekolah tinggi kependidikan. Jadi yang manajemen sama kependidikan sudah ada lulusannya. Oh, sudah ada lulusan berarti. Karena yang lainnya itu program studi baru, yang baru berusia jalan 2 tahun ini. Nah, nanti 2 tahun lagi insya Allah sudah meluluskan itu. Oke, berarti kalau sudah hadir di sini sudah punya legalitas, sudah punya akreditasi begitu? Sudah, jadi begitu izin keluar insya Allah sudah akreditasi level baik. Jadi tidak ada masalah, jadi semua program studi kita sudah terakreditasi baik dari Jadi lulusan nggak usah ragu untuk kuliah di sini dong? Ya, jadi, iya kan? Jadi dan kenapa kita hadir di sini supaya apa? Lulusan SMA atau SMA di kabupaten itu bisa kuliah di sini. Karena apa? Dengan adanya kampus di Kabupaten Tangerang, otomatis menghemat biaya indekos. Betul. Biaya makan. Betul. Transportasi, ya. Itu justru kalau kita kuliah di luar kota, itu justru komponen biaya yang terbesar adalah biaya living cost. Living cost. Mungkin SPP nggak begitu berapa persennya daripada living cost-nya itu. Iya, apalagi kalau di di wilayah daerah orang lebih mahal biaya makan segala macam kan begitu kan mempengaruhi juga. Dan biaya kita juga sangat terjangkau. Betul. Dari yang paling murah kelas pagi hanya 350.000 per bulan. Mohon maaf Pak, tadi kelas pagi 50.000 per bulan itu yang reguler apa kelas kerja? 350.000 per bulan. 350.000 per bulan. Kalau semester berarti kali 6 ya. Gitu. Dia hitung-hitung kalau 6 masih sekitar hampir 2 jutaan berarti ya. Gimana ya? Berarti kita hitung ya, mungkin di layar kaca kita 350 kali 6 paling 2,1 juta. Kemudian sama biaya ujian dan itu untuk yang sarjana S1. S1 ya. Oke. Jadi yang reguler paling 1 semester itu nggak sampai 3 juta lah per semester. Jadi hitung-hitung sama biaya ujian nggak sampai per bulan nggak sampai 500.000. Oke. Itu kalau maka kita harapkan dengan kalau lulusan SMA-nya atau SMA-nya di Kabupaten Tangerang, mosok setiap bulan dengan itu nggak bisa mencari uang 1 juta. Betul. Apalagi sekarang kan untuk mencari uang model era sekarang nggak perlu banyak modal. Ya kan, jualan apa dan sebagainya atau ada marketplace. Jadi Gojek dan sebagainya. Bisa asal mau berusaha. Betul. Intinya adalah kemauan. Untuk bekerja semua lapangan pekerjaan ada. Ya, makanya kita harapkan begitu mahasiswa masuk kita kasih motivasi. Pokoknya targetnya kalian minta uang pada orang hanya 1 tahun. Tahun kedua kalian sudah bisa mandiri. Iya. Gitu. Oke, berarti sangat available lah kalau kuliah di sini semua fasilitas ada saya bilang tadi kan, terus mereka mau kerja juga gampang. Iya, apalagi ini kawasan industri. Nah, kalau mau kerja di industri bisa. Mau tuh apa saja, kalau masuk lulusan SMA yang kalau mau niat bekerja, bahkan sebagai buruh di sawah pun atau pun, masa 1 juta sebulan nggak bisa dapat. Betul. Gitu, sehingga bisa membiayai sendiri.
Ini hadirnya, diharapkan mungkin hadirnya Untara ini tentu kabupaten ini kan sudah menjadi pengangguran terbesar di Provinsi Banten. Ya, makanya dengan kehadiran Untara ini kita harapkan bisa mengurangi pengangguran itu sehingga tidak ada ketimpangan antara kebutuhan dan pengangguran dan kebutuhan industri itu. Ditambah juga Provinsi Banten justru menurut hasil BPS tahun 2020 kedua se-Indonesia. Artinya hadirnya kampus tentu akan mengurangi itu. Iya, otomatis. Jadi kita harapkan dengan kehadiran kampus ini bisa meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang ini. Oke, nah kalau diperhatikan Pak, kalau sudah ada lulusan berarti ada lulusan yang sudah anggaplah sudah mapan begitu ya. Ya. Bapak perhatikan ada lulusan sudah ada banyak jadi manajer-manajer di industri di kawasan Tangerang itu sudah banyak sekali. Saya nggak hafal, nanti warik saya nggak hafal. Itu untuk tenaga pengajar. Mohon maaf nih, dosennya punya qualified ada, jadi dosen kita minimal S2 dan S3 dan praktisi dari manajer-manajer yang di perusahaan-perusahaan itu. Apalagi ketika program kampus Merdeka ini dikabarkan dari kawasan industri memberikan kontribusi untuk pengajaran di kampus. Jadi semua memberikan uang buat mereka ya, yang masih bekerja, mereka punya kualitas untuk mengajar, mereka silakan mengajar di sini gitu ya. Iya. Dan juga ada yang sudah pengalaman begitu. Artinya mahasiswa ya saya balik tadi nggak usah ragu untuk ya, apalagi di dekat kampus ini ada mes untuk Lion Group itu ada ribuan pramugari yang kos situ. Ya makanya nanti kita akan kerjasama itu. Jadi untuk Pak Prabowo yang ingin kuliah di sini. Oke, sudah menawarkan itu. Sudah, kita sudah. Ada mahasiswa yang dari pramugari. Sudah ada beberapa. Nanti insya Allah nanti akan kita kerjasama dengan formal melalui direktur operasionalnya. Jadi promotif sekarang Untara masif ya kemana-mana ya? Ya kemana-mana. Jadi apalagi kita harapkan juga pramugari kalau dia nggak mempunyai keahlian nanti sarjana, nanti ya setelah pensiun jadi pramugari nanti nggak bisa kerja di mana-mana. Makanya pendidikan penting. Ya. Karena pendidikan itu ya itulah ladang ilmu kita untuk mencari pekerjaan lebih mudah. Apalagi kan pensiun untuk jadi pramugari kan juga paling hanya kontrak kerja berapa tahun lah itu. Betul. Setelah mungkin umur di atas 30 kan sudah. Setelahnya mau apa kalau nggak kuliah kan begitu ya? Makanya kita sudah mau kita tanda tangani kerjasama dengan manajer ada divisi pelatihannya Lion Group, bagaimana pramugari itu kuliah di sini. Di desa kuliah di sela-sela dia off terbang. Benar-benar. Bapak brilian juga sampai ke sana pemikirannya. Pak, ini Untara tentu memberikan reward untuk mahasiswa yang berprestasi. Ada nggak sih Pak beasiswa di sini Pak? Ini ada. Jadi beasiswa kita banyak. Ada beasiswa dari yayasan, ada biaya prestasi. Nanti juga pemerintah juga ada namanya beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu sudah yang kemarin dicanangkan oleh Pak Presiden pada waktu kemarin. Ya alhamdulillah kita tiap tahun juga dapat jatah, tapi nggak banyak, itu terbatas. Oke, dapat jatah. Nah, nanti mahasiswanya lokal juga, Pak, Kabupaten Tangerang khusus. Ya kita teruskan karena ini beasiswa, ya kita terus mahasiswa Kabupaten Tangerang yang Tangerang aja masih banyak yang masih membutuhkan. Ya kecuali sini sudah nggak membutuhkan, kita lempar ke yang lebih jauh. Nah, ini dari pusat sudah ada beasiswa nih. Saya menarik Pak, saya geser ini dari pemerintah daerah. Nah, ini kan penting bertanggung jawab bersama membangun SDM yang unggul karena kualitas pendidikan tadi. Iya kan? Bapak sudah ada komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa. Ya, jadi saya nggak tahu kalau dari pemuda itu ada terutama pemuda Kabupaten Tangerang ada beasiswa untuk pendidikan tinggi yang saya tahu kalau kemarin pas ketemu Pak Andika memencanangkan bahwa satu desa satu sarjana. Nah itu akan kami tangkap dan kami sudah komunikasi untuk tahun anggaran 2023 ini provinsi mau anggarkan sekitar 4 miliar dulu untuk wacana itu sudah disampaikan waktu itu ke sudah dan kita sudah tinggal kami follow up aja. Itu pakai anggaran provinsi. Oke, nanti mungkin ada kuota yang disisihkan untuk ya kita harapkan itu diberikan untuk Untara karena kita kan yang mengusulkan program itu. Kalau itu terrealisasi Pak. Ya. Saya yakin Banten pendidikan akan meningkat signifikan. Iya, makanya itu kalau di Provinsi Banten ada 1.500-an desa kan. Betul. Paling setiap tahun bisa satu desa satu sarjana menyekolahkan satu orang, untuk otomatis sudah 1.700. Nah, pentingnya itu Pak, karena sekarang Kabupaten Tangerang juga semua rata-rata banyak desa Pak. Nah, mereka harus bisa administrasi minimal itu Pak, pembuat pelaporan, iya kan, dana desa segala macam. Ini harus punya kualifikasi itu. Iya. Pentingnya kuliah harusnya kan begitu. Iya, sehingga kalau nanti pimpinan di
desa itu paling pendidikan sudah sarjana, kan cara pengelolaannya kan juga beda. Betul. Nanti bisa mengembangkan BUMD, lalu dana-dana lain, dan bisa transparan sehingga bisa lebih produktif daripada aparatnya itu nggak punya latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Nah itu makanya pentinglah hadirlah Untara di sini ya, tentu itu ya salah satunya ya. Nah baik lagi Pak, tadi kita di pemerintah daerah, Bapak sudah komunikasi baik, apalagi tadi kan provinsi akan ada wacana seperti itu. Ya. Nah untuk Bapak di kabupaten kan kalau saya tarik jarak nih dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, paling cuma berapa ratus meter nih, ya kan Untara dengan Pemda. Nah Pemda sendiri, Bapak punya gambaran nggak sih mereka menyiapkan beasiswa anggaran sendiri untuk saya belum punya gambaran kalau Pemda Tangerang itu punya biasa itu. Saya kan sering kepala dinas, kepala SMK-nya yang koordinasi SMK sama saya kenal, tapi nggak pernah bicara itu. Hanya kami minta dorongan aja supaya lulusan SMA SMK nanti kalau ingin kuliah diarahkan ke Untara. Karena kalau kuliah di Untara otomatis menghemat segalanya. Jadi memang kita sengaja dirikan di sini supaya paling pertama mengangkat taraf pendidikan di lokal Kabupaten Tangerang. Nah, insya Allah nanti dengan berkembangnya Untara menjadi perguruan yang bisa yang unggul, insya Allah nanti akan daya tarik dari warga daerah lain untuk datang ke sini untuk kuliah. Otomatis akan kapital masuk ke sini. Kapital masuk di sini karena memang kalau sudah ramai kan sudah tumbuh. Ya otomatis dengan adanya ke sini, otomatis kan harga-harga tanah di sekitar sini sudah mulai. Nah itu. Jadi banyak. Dulu perumahan sini kan nggak banyak nggak banyak laku. Setelah ada kampus ini otomatis setelah ada Untara harganya naik 2 kali lipat. Apalagi Untara hadir di sini. Iya, apalagi dengan pendidikan itu multiplier efeknya akan berlipat-lipat sekali. Seperti itu. Ya, otomatis SDM-nya maju. Nanti dengan SDM maju akan memberikan motivasi pada adik-adik kelasnya, keluarganya dan sebagainya. Gitu. Benar. Sehingga mengurangi urbanisasi ke sini, sehingga industri akan merekrut tenaga lokal penduduk di sini. Otomatis kan uang itu hanya berputar di Kota Tangerang, nggak keluar dari daerah lain. Kalau pekerja itu dari tempat lain, otomatis kan ya besar atau sedikit akan juga keluar dari itu. Akhirnya PAD masuk ke daerah lain, Pak. Iya itu. Nah Pak, kita coba geser ke awal lagi Pak. Ini saya bersyukur sih bahwa Untara ada di Kabupaten Tangerang. Nah kalau Bapak bayangkan kalau tidak ada Untara di Kabupaten Tangerang, anggaplah kampus besar tidak ada di tengah-tengah kota industri ini. Apa yang terjadi? Ya akhirnya jadi juga pembangunan stagnan. Juga level pendidikan masyarakat juga karena level pendidikannya itu kurang bagus, itu akan arahnya juga beda. Mungkin jadi pengangguran lebih banyak, akhirnya jadi premanisme banyak juga. Akhirnya kan kawasan menjadi tidak aman. Terakhir Pak, ini untuk generasi muda sekarang ini lulusan tentu harus punya skill Pak. Di era 4.0 ini Bapak perhatikan semua robotik, betul Pak? Iya. Ya, sekarang kesempatan kerja mengurang, sedangkan angka pertumbuhan itu pasti berkelanjutan. Nah, akan sangat mengkhawatirkan apabila mereka akan putus di jenjang lulusan SMA. Betul? Iya. Nah, kampus ini penting hadir di sini. Nah, Bapak apa sih yang ingin pesan disampaikan untuk khususnya warga Kabupaten Tangerang yang tadi saya sampaikan? Kira-kira apa Pak ingin disampaikan ke mereka? Ya jadi gini, khususnya bagi warga Tangerang yang generasi muda yang saat ini sudah lulus SMA atau SMK, jadi jangan pesimis. Nah, kalau saat ini orang tua kalian banyak rezeki bisa memberikan pendidikan kalian lebih baik di kampus yang bagus, syukurilah. Dan gunakan kesempatan sebaik-baiknya dalam rangka untuk masa depan kalian semua. Dan itu juga sebagai rasa syukur terhadap orang tua kalian. Sebaliknya kalau saat ini kalian ditakdirkan orang tua juga kurang beruntung, ekonomi masih pas-pasan, jangan bersedih hati. Allah Maha Kaya. Insya Allah dengan masuk di Untara ini nanti kalian akan bisa jadi mandiri. Saya targetkan dalam tahun kedua kalian sudah bisa mandiri, kuliah bisa sambil kerja sehingga bisa membiayai diri sendiri. Betul. Maka mulai sekarang mantap langkah, ajak teman-teman kalian untuk masuk di Untara. Insya Allah masa depan kalian akan menjadi lebih baik. Iya betul, mantap Pak. Ya. Closingnya luar biasa Pak, jadi memang kesempatan ini juga harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Mumpung Untara hadir di tengah-tengah kota industri ya, khususnya di Kabupaten Tangerang.
ketimbang kuliah jauh-jauh, living cost-nya mahal, aksesnya mahal, mendingan di sini. Dan biaya kuliah di sini nggak mahal, cukup 350.000 per bulan. Per bulan. Anda sudah bisa kuliah, bisa sambil kerja, mencari apa saja. Dan saya yakin kalau kalian nanti aktif kreatif, insya Allah kalian bisa biaya sendiri hanya dengan biaya segitu. Masuk kalian sudah punya bekal lulusan SMA atau SMK, 1 bulan nggak bisa mencari uang 1 juta di kawasan industri yang terkenal dengan 1000 industri ini. Betul. Jangan pesimis ya. Jangan pesimis, yang penting niatkan yang optimis. Kalau ada apa-apa, konsultasi dengan dosen atau rektor. Kalau dihitung itu ya murah lah. Kalau misalkan gaji UMR aja sekarang sudah 4 juta sekian, cuma 350.000. Iya, paling 10% dari yang sudah bekerja UMR itu bisa untuk tingkat lah untuk investasi untuk pendidikan. Jangka panjang. Iya, untuk bekal ke depannya. Kalau yang belum bekerja, masuk kalian sudah lulus SMA mencari uang 1 juta, nggak bisa. Kalau mau niat ya, sebagai buruh bangunan pun sehari bisa 100 sampai 150.000. Betul, Pak. Iya, gitu. Jadi motivasinya dulu dimunculkan. Oh, yang penting jangan malu untuk bekerja apa saja. Yang penting ya toh nanti kalau kalian sulit itu kan yang merasakan kalian sendiri bukan orang lain. Betul. Gitu. Jangan nggak usah gengsi lah itu. Betul. Pak Rektor kayak jadi motivator ya berarti ya sekarang. Memang harus seperti itu, Pak Rektor ya. Seperti itu. Saya dulu juga anaknya orang miskin, bapak saya dulu buta huruf, gitu loh. Iya. Semoga saya tahu persis bagaimana survive dalam kuliah itu. Iya. Nanti akan berkembang setelah kuliah, Pak. Akan ya. Nanti penting niat baik. Insya kalau niatnya baik, akan ketemu orang baik, nanti akan ada jalan keluar. Siap, Pak Rektor. Terima kasih banyak nih waktunya, kesempatan saya untuk ngopi hangat di sini, Pak. Jadi karena waktu sudah habis Pak ini, saya closing dulu Pak ya. Jadi untuk pemirsa Banten TV, khususnya warga Kabupaten Tangerang juga kalian jangan memanfaatkan kesempatan ini ya, kuliah di Untara karena memang peluang juga besar. Kampus besar di sini saya perhatikan juga pasti memberikan kesempatan juga yang besar. Apalagi juga jaringan ke industri, lulusan pekerja siap saji. Apalagi di era sekarang mereka harus punya skill. Jadi sayang kalau sampai dilewatkan begitu Pak. Saya pamit mau undur diri. Terus tonton terus Ngopi Hangat di Banten TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.